Baik, perkenalkan nama saya Pascuala Maeda Rojo, saya dari tingkat 2B jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan membuat video dan menjelaskan tentang kebutuhan dasar pada neonatus dan bayi. Kebutuhan neonatus dan bayi yang pertama, kebutuhan fisik, nutrisi, cairan, dan personal hygiene. Yang kedua, kebutuhan psikososial. Yang ketiga, kebutuhan kesehatan dasar. Kebutuhan fisik, nutrisi, cairan, dan personal hygiene. Neonatus umur 0-28 hari, kebutuhan nutrisinya dipenuhi dengan pemberian ASI eksklusif tanpa tambahan makanan apapun kecuali imunisasi vitamin. Pada bayi, ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan, setelah itu baru ditambah asupan nutrisinya dengan MAPASI. Yang kedua, menolong bayi BAK. Pada neonatus jumlah feses cukup bervariasi selama minggu pertama dan jumlah paling banyak adalah antara hari ketiga dan ke-6. Pada bayi yang menyusu dengan ASI akan berbeda dengan bayi yang menyusu dengan susu. Yang ketiga, menolong bayi BAK. BBL yang berkemih paling lambat 12-24 jam pertama kelahirannya. BAK lebih dari 8 kali sehari, salah satu tanda bayi cukup nutrisi. Yang kedua, kebutuhan istirahat tidur. Pada bayi usia 1 minggu, lama tidurnya 16 jam. Berusia 1 tahun, lama tidur 14 jam. 5 tahun, lama tidur 13 jam, dan 9 tahun lama tidur 10 jam. Yang berikut, menjaga kebersihan kulit. Bayi sebaiknya mandi sekitar 6 jam setelah kelahiran. Sebelum mandi, periksa suhu bayi. Jika terjadi hipotermi, lakukan skin to skin. Bayi mandi minimal 2 kali sehari. Yang berikut, menjaga keamanan bayi. Hindari memberi makanan tambahan selain ASI. Yang tinggalkan bayi sendirian, jangan mengangkat pengangkat buatan. Kebutuhan kesehatan dasar. Yang pertama, pakaian. Pakaian para neonatus. Penggunaan pakaian bertujuan untuk membuat bayi baru lahir tetap hangat. Pakaian bayi baru lahir tidak boleh membuat bayi baru lahir berkeringat. Yang kedua, perumahan. Perumahan secara umum neonatus bayi harus dibiasakan dibawa keluar selama 1 atau 2 jam sehari. Yang ketiga, sanitasi lingkungan yang baik. Pada neonatus masih membutuhkan bantuan orang tua dalam mengontrol kebutuhan sanitasinya seperti kebersihan air untuk mandi, udara yang segar dan sehat. Pada bayi juga masih butuh bantuan orang tua, namun pada usia 1 tahun bayi sudah dapat membedakan sanitasi di sekitarnya. Yang ketiga, kebutuhan psikologis. Pada masa neonatus dan bayi yang pertama, bonding attachment, yaitu interaksi antara bayi dan orang tua yang bersifat saling mencintai. Yang kedua, rasa aman. Yang ketiga, harga diri. Keempat, rasa memiliki. Dan terakhir, kebutuhan mendapat pengalaman. Kebutuhan stimulasi. Pada neonatus, stimulasi ini dapat dibentuk dari adanya rangsangan yang diberikan oleh orang-orang terdekat yang menimbulkan hubungan yang semakin kuat. Pada bayi, stimulasi dapat dilakukan dengan bermain karena dapat mengembangkan kemampuan sensorik, kognitif, motorik, dan komunikasi. Sekian dan terima kasih.